Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saya kembali menyapa Pak Ma'ruf Amin di kediamannya. Pak Ma'ruf, kalau kita melihat kondisi di Indonesia saat ini, bagaimana peran ulama menurut Anda bisa ditingkatkan dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah yang mendikotomikan antara agama dan negara? Ya, seperti tadi saya katakan, sebenarnya relasi agama dan negara, relasi Islam dan Pancasila itu sudah selesai, sudah final. Karena itu memang sudah tidak perlu, tidak boleh bahkan adanya upaya untuk mempertentangkan itu. Karena kelihatannya ada satu dua pihak yang masih ada pemahaman yang keliru, yang tidak memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan, maka para ulama harus terus bersama dengan kelompok-kelompok lain melakukan sosialisasi dan edukasi, melakukan penguatan Pancasila, baik melalui peranata kenegaraan, peranata kemasyarakatan, dan peranata keagamaan. Jadi ini kita memang harus terus sehingga masyarakat memahami betul dan tidak ada lagi distorsi pemahaman yang ada. Kami sendiri mengadakan sekarang apa yang kami sebut dengan Majelis Zikir Hubbul Watan untuk menyatukan ulama, umara dalam memperkuat Pancasila, dalam memperkuat keutuhan bangsa dan negara, yang juga di dalamnya selain ada zikir, ada istighatsah, tapi juga ada dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini harus terus digalakkan dan diperbanyak di berbagai forum, ya, baik kenegaraan, kemasyarakatan maupun juga kenegaraan. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf Amin sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asfi, sebelum kita tutup dialog kita, menurut Anda apakah langkah-langkah yang dilakukan tadi digambarkan oleh Pak Ma'ruf Amin bisa mengadakan dialog ini akan bisa cepat memulihkan atau meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang salah? Iya, itu bagus gitu ya. Tetapi saya kira masalah yang konkret yang ada itu juga perlu cepat diselesaikan, misalnya yang ada di dalam kampus, misalnya di berbagai perguruan tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang untuk yang akan datang dalam waktu dekat ini, tahun 2018 dan 2019 itu akan ada pilkada dan pilpres. Nah, kita perlu mengantisipasi supaya isu-isu pertentangan agama ini tidak muncul gitu, supaya bisa direduksi sehingga yang terjadi itu adalah dialog atau perdebatan mengenai program di antara calon gitu. Jadi tidak lagi menjelekkan agama ataupun juga bernuansa memanfaatkan agama untuk itu gitu. Iya, jadi harus diperhatikan mungkin nanti ke depannya proses politik ini supaya lebih tidak menggunakan ataupun menyalahgunakan agama sebagai bagian dari prosesnya. Kita berterima kasih kepada Pak Asfi sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat malam Pak Asfi. Selamat malam. Ya, pemirsa, demikianlah Prank Pantau kali ini. Anda bisa menerima informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi rpt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.